Halo Sobat Reka, kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya Hana, bagian tim dari PT Rancang Reka Ruang. Kali ini kita akan membahas tentang desain konsep kontemporer. Sebelum kita membahas lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk segera subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kalian tahu nggak sih? Ternyata nggak cuma minimalis loh konsep arsitektural yang sedang digandrung oleh banyak orang. Konsep kontemporer juga salah satunya sedang tren nih di kalangan banyak orang. Lalu, apa sih arsitektur kontemporer itu? Meskipun tidak ada definisi yang jelas terkait apa yang dimaksud dengan konsep arsitektur kontemporer, konsep hunian ini terdiri dari berbagai gaya bangunan masa kini yang terlihat sangat berbeda satu sama lain, atau bahkan berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Arsitektur kontemporer tidak didefinisikan oleh satu gaya, tetapi disatukan dalam keharusan untuk tidak konvensional dan memutuskan hubungan dengan masa lalu. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan inovasi dan imajinasi, dibandingkan dengan mereplikasi konsep arsitektural masa lalu. Lalu, siapa aja sih tokoh arsitektural kontemporer yang populer? Beberapa arsitektur kontemporer yang terkenal di abad ke-21 ini antara lain Frank Gehry, Jean Nouvel, Tadao Ando, Shigeru Ban, Santiago Calatrava, dan Zaha Hadid. Tokoh-tokoh tersebut dikenal dengan bangunan yang ekspresif, yang memukau, dan dibuat dalam bentuk yang tidak konvensional. Terkadang beberapa bangunan mereka melawan gravitasi yang dapat mengubah lanskap di beberapa area hampir seluruh dunia. Meskipun begitu, arsitektur kontemporer tidak terbatas pada bangunan skala besar yang dirancang oleh arsitek-arsitek terkenal tadi. Konsep ini juga dapat diekspresikan secara lebih sederhana dalam hunian yang mungil yang berkelanjutan. Salah satu fitur penting dalam konsep arsitektur kontemporer adalah berkelanjutan. Hal ini berkaitan dengan pemilihan material, perhatian pada sistem bangunan, serta kontrol suhu dan air yang perlu dipertimbangkan. Nah, mau tahu lebih detail kan ciri-cirinya? Yuk kita bahas. Pertama, tidak menggunakan material konvensional. Jiwa dalam arsitektur kontemporer adalah transformasi dan kebaruan. Hal ini tidak berarti harus sesuatu yang sangat baru seperti imajinasi murni, namun dapat dilakukan dengan menggunakan material di luar material konvensional. Salah satu teknik utamanya adalah dengan menggabungkan bahan-bahan unik ke dalam konstruksi. Beberapa bahan yang dapat dipilih adalah logam, beton, kayu, batu bata, dan batu. Material-material tersebut dapat diaplikasikan pada dinding seluruh bangunan atau pada bagian-bagian tertentu saja. Yang kedua, menghindari dominasi garis lurus dan mengutamakan garis lengkung. Menghindari dalam hal ini bukan berarti tidak menggunakan sama sekali ya, akan tetapi memilih untuk lebih menggunakan garis lengkung. Dalam beberapa kasus bangunan, garis lengkung dan garis lurus tergabung dalam satu bangunan yang sama. Penggunaan garis lengkung, tepi membulat, dan divergensi dominasi garis lurus menjadi ciri arsitektur ini. Nah, kita dapat menemukan beberapa elemen lengkung pada bangunan-bangunan karya R3 Studio, misalnya pada penyusunan roster dan beberapa bagian pada fasad bangunan. Kemudian yang ketiga, modifikasi komposisi volume. Penggunaan garis lengkung juga memungkinkan untuk mendesain ruang yang tidak sekedar kubus. Sehingga dalam arsitektur ini, orang cenderung melihat bangunan dengan ruang bulat. Ketika menggunakan garis lurus, suatu volume yang dihasilkan adalah berupa kubus. Akan tetapi, konsep kontemporer berusaha untuk merakit kubus ini dengan cara yang mengagumkan, sehingga menciptakan komposisi volume yang unik. Seperti halnya dengan bentuk bulat, komposisi ini memungkinkan terciptanya ruang hidup interior yang menarik, dengan tata letak yang tentunya juga tidak biasa. Yang keempat, ada atap datar. Atap datar dan seringkali menjorok merupakan fitur utama lainnya dalam arsitektur kontemporer. Mungkin pemilihan atap ini tampak seperti pilihan yang mengutamakan visual saja, akan tetapi juga sebenarnya memiliki tujuan tertentu. Atap yang menjorok memberikan naungan tambahan bagi hunian. Selain itu, atap jenis ini juga dapat memperluas arsitektur keluar sehingga menciptakan desain yang lebih kohesif. Menarik kan melihat bangunan yang kontemporer?
bangunan jadi terasa lebih hidup dengan bentuk-bentuk yang tidak konvensional. Nah, kalau Sobat Reka tertarik untuk membuat desain rumah yang menggunakan konsep ini, bisa banget loh hubungi kami, PT Rancang Reka Ruang, melalui kontak yang tertera di deskripsi box. Sekian video kali ini, saya Hana Rizka Bahtiar pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!